الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أيها الأساتذة الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan intinya kita panjatkan atas nikmat iman dan nikmat kebersamaan kita di dunia ini dengan Al-Quranul Karim, dengan harapan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia hingga di akhirat nanti. Al-Quran benar-benar menjadi syafaat bagi kita semuanya di saat kesendirian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di alam kubur hingga di alam akhirat nanti. Al-Quran menjadi syafaat sebaik-baik teman yang akan menyertai kita untuk masuk ke dalam ridha dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah minal asadidatina al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita berikutnya dalam kitab Matan Al-Jazari adalah Babu Ahkamil Mad. Itu bab membahas tentang hukum-hukumnya mad. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi'ulumihim fid darain melanjutkan matannya dengan menyampaikan wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun thabata. Wal maddu, adapun huruf yang harus dibaca mad disebabkan karena harakat fathah diiringi dengan alif, harakat dhammah diiringi dengan waw, dan harakat kasrah diiringi dengan ya. Di mana hukum-hukum mad itu sendiri ada pada makhrajnya al-jawf yang sudah dibahas dalam bab makharijul huruf. Itu yang disebut dengan mad asli ya, atau mad tabi'i. Asli, asalnya mad itu ya kadarnya ya 2 harakat ya. 2 harakat maksudnya. 2 harakat tergantung dari harakatnya. Ketika harakatnya itu adalah fathah, maka matnya ya dikalikan 2, a dan a, karena alif itu sendiri memposisikan dirinya seperti fathah. Ya itu sendiri posisinya seperti kasrah. Waw itu sendiri posisinya seperti dhammah. Sehingga ketika ada harakat kasrah umpamanya, maka i sama dengan ditambah ya, berarti i, itu saja, i. Itu yang disebut dengan mad aslinya. Huruf adalah 2 harakat sesuai dengan harakat itu sendiri, harakat fathah atau kasrah atau dhammah. Sedangkan yang far'nya itu terdapat pada lazim.
Yang pertama paling panjang lazim. Dikatakan lazim di sini matnya harus dibaca 6 harakat lazim. Kemudian wajibun, yaitu wajib, ata yang datang. Yang ketiga wajaizun dan jaiz. Mat far'i ini ada 3, lazim, wajib dan jaiz. Sebagai mat yang semuanya itu diiringi oleh sukun atau hamzah. Huruf mat yang diiringi oleh huruf sukun atau diiringi dengan hamzah, huruf hamzah, makanya menjadi lazim, menjadi wajib dan menjadi jaiz. Sedangkan lazim tadi yaitu mat yang mana huruf mat diiringi dengan huruf sukun, baik sukunnya itu sukun murni ataukah sukunnya itu tasdid, makanya disebut dengan lazim. Dan matnya harus dibaca 6 harakat. Di sini di dalam buku ini sudah saya rinci, tapi saya ingin fokus di matan ya. Lazim itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah lazim kalimi. Yang kedua adalah lazimnya adalah harfi. Kemudian diilhakkan mulhaknya, itu di situ ada yang disebut dengan apa? Arid sukun. Di sana juga masuk dalam bagian hukum ini. Tapi fokus di lazim sebagaimana yang saya katakan, bahwa lazim itu ada 2 ya. Lazim dari kalimat dan lazimnya dari segi huruf. Sedangkan kalimi itu sendiri terdapat kalimi yang dibaca mukhaffaf. Oke, maaf. Lazim kalimi itu ada kalanya kaliminya mukhaffaf dan ada kalanya kaliminya itu mutsaqqal ya. Kalau yang mukhaffaf seperti contoh al-ana, al-ana, setelah mat al bertemu dengan huruf sukun yaitu huruf lam, makanya disebut dengan al-ana. Dalam hal ini mat lazim kalimi mukhaffaf itu pun juga mempunyai nama lain selain daripada mat lazim kalimi atau kilmi mukhaffaf. Boleh kalimi, boleh kilmi, itu 2 bacaan. Disebut dengan mat farqi pula. Dikatakan mat farqi karena matnya hamzah di sini a itu berasal dari hamzah istifham a bertemu dengan al-ana bertemu dengan hamzah kedua yaitu hamzah wasal. Yang pertama hamzah qata', yang kedua hamzah wasal.
asalnya al-ana. Asalnya adalah al-ana. Kemudian hamzah wasalnya dibaca ibdal, yaitu diganti hamzah wasalnya itu menjadi alif, sehingga menyesuaikan dengan harakat sebelumnya, sehingga menjadi mad asalnya yang berarti apakah itu ya. Kemudian bertemu dengan setelah panjang ada huruf sukun al. Nah, karena mad bertemu dengan huruf sukun, maka hukumnya lazim, yang berarti harus dibaca 6 harakat. Al-ana. Wajah kedua, karena ini farqi, maka perlu didatangkan bacaan yang disebut dengan tashil. Al-ana, seperti itu dibaca tashil. Berarti ada 2 wajah. Yang pertama biasa tul al-ana. Wajah kedua dibaca tashil, hamzah wasalnya al-ana, seperti itu. Berarti ketika dibaca tashil hamzah wasalnya, maka tidak ada mad, tidak boleh alan, tidak ada, langsung al-ana. Kemudian lazim pula, dikatakan lazim bagian yang kedua adalah lazimnya mutsaqqal, yaitu setelah mad terdapat huruf bertasdid, hurufnya adalah tasdid. Nah, ketika tasdid, maka ini disebut dengan mutsaqqal. Perbedaan nama di sini tidak lain adalah untuk mengingatkan kita bagaimana cara memberikan haknya huruf yang bertasdid yang datang setelah huruf mad, yaitu disebut dengan mutsaqqal, yang berarti dia dibaca berat. Kata-kata berat yang dimaksud di sini adalah prakteknya dibaca dengan menekan. Contohnya waladdallin, ditekan waladdallin. Ini adalah cara membaca mad lazim kalimi mutsaqqal. Sebagaimana mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi mutsaqqal pun juga ada yang mempunyai hukum mad lazimnya itu adalah farqi, yaitu ada contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Allah, asalnya hamzahnya, hamzah pertama adalah hamzah qata' dari hamzah istifham kemudian hamzah kedua adalah hamzah wasal Allah, ya. Makanya ada 2 bacaan, yaitu dibaca Allah tashil seperti al-ana dan al-ana. Allah pun juga demikian, dibaca 2 wajah. Yang pertama dibaca tul az-zakarain dan az-zakarain. Allah, dan wajah kedua Allah. Ini perlu diberikan hak bacaan tashil, supaya bisa dibedakan antara hamzah di sini terdapat hamzah istifham, berbeda dengan waladdallin, ya.
dan al-haqqah, as-sakhah, at-tammatul kubra. Ini terkait dengan apa? Lazim kalimi mutsaqqal ya, yang terbagi menjadi dua ya. Kalau ada mad lazim kalimi yang murni dia kaliminya tanpa ada hukum lain, sedangkan yang satu lagi adalah ada bacaan mad farqinya ya, adalah bacaan mad farqi. Berarti mad farqi itu masuk dalam kategori mad kalimi mutsaqqal. Karena itu boleh kita katakan bahwa semua mad farqi itu adalah kalimi mutsaqqal, tapi tidak semua mad lazim kalimi mutsaqqal itu adalah farqi ya. Nah, sini perbedaan dengan mad kalimi mukhaffaf atau mukhaffaf kalimi, boleh kita menggunakan istilah itu mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau mad lazim kalimi mukhaffaf, kita boleh mengatakan bahwa semua mad lazim kalimi mukhaffaf adalah mad farqi, sebagaimana mad farqi ya untuk mukhaffaf semuanya adalah kalimi yang mukhaffaf. Dan semuanya wajib dibaca panjang 6 harakat, diiringi dengan cara menekan ya. Allah. Berbeda dengan kalimi mukhaffaf. Kalau mukhaffaf disebut dengan mukhaffaf karena mad diiringi dengan huruf sukun biasa. Karena huruf sukun biasa, maka tidak boleh ditekan. Al-ana, seperti itu saja. Tidak boleh. Al-ana tidak boleh. Okay. Termasuk dalam kategori bacaan yang salah apabila membaca mad lazim kalim mukhaffaf kok ditekan. Al-ana tidak boleh. Al-ana, makanya definisinya dibedakan. Oh, ini mukhaffaf karena bertemu sukun biasa, sedangkan mutsaqqal bertemu dengan tasydid, di mana kalau yang tasydid harus ditekan. Waladdallin. Allah adzakaraini ya, baik. Kemudian pembagian kedua yaitu mad lazim harfi, bukan kalimah. Kalau tadi dalam kalimat ya, kalau bagian kedua adalah mad lazim yang ada pada huruf. Adapun mad lazim yang ada pada huruf itu sama pembagiannya seperti kalimi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf, juga ada mad lazim harfi mutsaqqal. Dan mad lazim harfi di sini hanya ada pada huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar ya. Fi awailis suwar, di awal-awal surat tertentu, seperti alif lam mim, itu nun kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Kita rinci sekarang. Disebut dengan mukhaffaf, harfi mukhaffaf adalah disebabkan karena setelah mad hurufnya itu hanya bertemu dengan huruf sukun biasa. Seperti contoh nun. Nah, panjang bertemu dengan huruf nun. Nun sukunnya karena waqaf. Nun
bertemu dengan huruf fa, makanya disebut dengan lazim. Sod, kaf, kaf panjang, ha, ya biasa, ain, sod, ya. Kemudian ain, sin, qaf dan seterusnya. Ha, mim, mimnya dia yang terhimpun dalam jumlah kalimat naqusa asalukum, ya. Naqusa asalukum, di mana ini merupakan mad lazim harfi apa? Mukhaffaf, ya. Naqusa asalukum, ada berapa? Ada 8 huruf yang ada pada awal surat, ya. Cara bacanya harus mukhaffaf, ringan. Nun, mim, tidak boleh, ya. Harus nun, mim, sad, qaf, ain, sin, lam, kaf dan seterusnya. Berikutnya adalah mutsaqqal. Mutsaqqal, huruf-huruf yang disebut dengan lazim harfi mutsaqqal, yaitu huruf-huruf yang diiringi dengan tasdid, huruf-huruf mad yang diiringi dengan tasdid, seperti contoh alif lam mim. Alif lam harus tekan lam, karena apa? Mimnya adalah tasdid. Lam mim, mimnya tidak boleh ditekan, yang ditekan hanya lamnya. Alif lam mim, lamnya ditekan karena bertemu dengan mim. Baru ketemu shad, tidak boleh ditekan. Alif lam mim shad, gitu. Enggak boleh mim shad, tidak boleh. Harus alif lam mim shad, begitu saja. Sebagaimana alif lam mim ra, gitu ya. Mim, gitu saja. Tidak boleh mim, tidak boleh. Ya. Ra biasa, tasim, karena bertemu dengan mim. Tasim mim. Nah, ini yang mutsaqqal, ya. Berkaitan dengan apa? Mad lazim, wal maddu lazimun, yang pertama. Wa wajibun, yang kedua adalah wajib, sebagaimana di matan berikutnya beliau menyampaikan demikian. Wa wajibun ata, dan mad wajib ata datang setelah lazim, hukum kedua. Mad wajib itu disebut dengan wajib di sini in jaa qabla hamzatin muttasilan, jika datang sebelum hamzah, sebelum mad, ya. Ja, seperti qabla hamzin muttasilan, artinya sebelum mad terdapat hamzah, atau hamzahnya posisinya setelah mad, atau boleh menggunakan istilah lain, mad
yang datang sebelum hamzah. Boleh kita menggunakan istilah sebelum hamzah. Matnya datang sebelum hamzah. Atau kita menggunakan istilah hamzah datang setelah mat. Atau kita sebut kata hamzah, ya, hamzah yang didatangkan setelah huruf mat muttasilan dalam satu kalimat, artinya kalimatnya sambung, in jumi'a, jika digabungkan antara mat dan hamzah itu berkumpul bikil matin dalam satu kalimat. Contohnya ya ja'a, su'u, dan seterusnya, amat sangat mafhum dalam hal ini. Mat lazim, yang pertama mat lazim, yang kedua mat wajib. Kalau mat lazim dibaca 6 harakat, sedangkan mat wajib dibaca tawassut, boleh 4 harakat atau boleh ditambah hingga 5, tidak boleh sampai notok ke 6, tidak diperkenankan. Kalau 6 itu haknya lazim. Lazim sudah kita jelaskan. Mat wajib itu wajib dibaca tawassut. Dalam qiraat asyarah yang membaca mat wajib itu dengan bacaan tawassut yang berarti 4 hingga 5, itu selain hamzah dan warash, atau selain warash dan hamzah. Kalau warash dan hamzah membaca sama seperti hukumnya mat lazim, yaitu 6 harakat tul, yang disebut dengan bacaannya tul. Makanya mat itu dibagi menjadi 2, qasar, tawassut, dan tul. Qasarnya 2 harakat, sedangkan tawassutnya itu 4 hingga 5, sedangkan tul itu notok 6 harakat, sudah tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang untuk yang lazim. Wajaizun, pembagian yang ketiga dari mat far'i adalah mat jaiz, ya. Yang dimaksud dengan mat jaiz yaitu mat tentunya yang diiringi hamzah di lain kalimat idza ata munfasilan. Apabila dia datang, posisinya mat itu diiringi dengan hamzah, di mana hamzah yang jatuh setelah mat itu munfasilan, terpisah kalimatnya. Jadi terpisah kalimatnya berarti tidak berkumpul dalam satu kalimat, tapi beda kalimat. Seperti contoh ma aghna, ma kalimat, aghna kalimat lain, fi kalimat, ummiha kalimat lain, la kalimat, ikraha kalimat lain, la ikraha, ma aghna fi ummiha. Bahkan meskipun yang tertulis muttasilan, tapi karena kalimatnya berbeda, tertulis muttasil itu tertulis kalimatnya itu seakan-akan nyambung, tapi karena kalimatnya itu munfasilan, beda kalimat, maka itu tetap tidak mengeluarkan mat tersebut dari kejaizannya. Seperti contoh ya ayyuhan nas, itu adalah mat jaiz. Haula juga mat jaiz. Nah, berapa mat jaiz itu matnya dibaca? Ada 2 thariq, ya. Thariq itu jalur sanad. Jalur sanad yang pertama itu disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi, bahwa beliau mengatakan bahwa Imam Asim yang diriwayatkan bacaannya oleh Imam Syu'bah dan Hafiz membaca tawassut 4 harakat, sebagaimana Ibnu Amir
baca satu wajah yaitu tawassut. Kemudian Ali Al-Kisai baca tawassut. Khalaf yang ke-10 Al-Ashir juga baca tawassut. Satu wajah. Berbeda dengan Qalun, riwayat Qalun dari Imam Nafi' membaca dua wajah yaitu qasar dan tawassut. Kemudian Ad-Duri, Abu Amr Al-Basri itu pun juga membaca dua wajah, qasar dan tawassut. Ini jalurnya siapa? Asy-Syatibi yang mengumpulkan qiraah as-sab'ah, ya. Qiraat sab'ah, begitu pula dengan qiraat asyarah. Hanya saja tarik yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, ya, tariknya Al-Jazari itu beliau menyampaikan bahwa mad jaiz di sini wahwa wa qasrun thabata, bacaan untuk riwayat Hafs di hukum mad jaiz itu terdapat dua wajah, yaitu tawassut seperti tawassutnya mad wajib, ya, dan juga dibaca qasr seperti qasrnya mad tabi'i. Wahwa wa qasrun, bacaan qasr itu sabata adalah merupakan bacaan yang tetap. Maksudnya tetap itu sabit, bacaan yang bisa dinisbatkan, yang kokoh penisbatannya pada guru-guru sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian untuk mad jaiz terdapat dua wajah, ya, yaitu wajah qasar dan wajah tawassut. Tapi dengan catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari di bab tajwid, ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari di bab tajwid, yaitu wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, satu lafaz yang di dalamnya terdapat satu hukum, ya, itu harus diberikan hak yang sama ketika didapati lafaz yang mempunyai hukum yang sama. Jadi pemberian hukumnya itu harus sama. Seperti contoh mad jaiz, di dalam satu ayat itu terdapat dua lafaz, maka antara yang satu dan yang kedua harus diberikan hak yang sama. Seperti mau kita berikan hak qasr, maka kita berikan hak qasr. Ketika tawassut, ya kedua-duanya harus tawassut. Contohnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil, ya kan? Bima unzila, lafaz yang pertama terdapat mad jaiz, dibaca dua harakat, maka yang kedua harus diberikan hak yang sama, yaitu dua harakat. Tidak boleh berbeda, silang antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang kedua dibaca tawassut sedangkan yang pertama qasr, maka itu tidak diperkenankan. Harus seimbang, harus sama dan harus adil. Karena kita sedang berada dalam satu majelis atau satu bacaan. Intinya di situ. Jadi ini sikap Imam Al-Jazari yang mutawassit, ya, yang adil terkait dengan pemberian hak bacaan. Kalau qasr semuanya, kalau tawassut semuanya. Karena itu kita tidak heran jika di kaset-kaset murattal itu banyak ulama-ulama atau qurra yang membaca mad jaiznya itu dua harakat, ya. Tapi dengan catatan harus semuanya dua harakat. Tapi kalau kadang dua harakat, kadang 4 harakat, itu bermasalah, tidak dibenarkan dalam bacaan yang benar. Falazimun, kita rinci. Falazimun, adapun yang lazim, bacaan yang lazim tadi mad lazim, in jaa ba'da harfi maddin, apabila
datang setelah huruf mat. Sakinu halaini, terdapat huruf sukun halaini. Halaini ini dalam dua keadaan. Nah, ini dalam dua keadaan mengisyaratkan bahwa mad lazim itu baik ketika dibaca wasal ataukah dibaca waqaf, dia tetap posisinya sebagai sukun. Sukun asli atau sukunnya adalah sukun tasdid tadi ya, yang sudah dibagi menjadi dua. Sedangkan sebagai isyarat yang kedua bahwa ada mad yang menyerupai lazim, ya, mad yang menyerupai lazim, yaitu setelah mad ada huruf sukun, tapi sukunnya adalah sukun arid, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Jazari di bait ketiga dari bait ini adalah aw arada sukun waqfan musjala, atau ya gini sih, atau dia huruf mad diiringi dengan huruf sukun, tapi sukunnya adalah arid. Aridnya itu disebabkan karena waqaf, yang disebut dengan mad arid disukun. Dalam hal ini untuk mad arid disukun terdapat tiga wajah ya. Untuk mad arid disukun terdapat berapa? Tiga wajah, yaitu wajah dua harakat, karena arid dia sukunnya bukan sukun asli, karena arid, karena sebabnya adalah sebab waqaf, makanya dia terhitung menjadi huruf yang aslinya adalah tabi'i, sehingga dibaca contohnya al-alamin, dua harakat al-alamin. Kemudian bacaan yang ketiga, yang kedua dulu, adalah dibaca tawassut. Dibaca tawassut itu karena posisinya mad di sini tidak asli, ya, tidak asli, matanya tidak asli, dan juga lazimnya bukan lazim yang asli. Karena itu perlu didatangkan tengah-tengah, bacaan mad tengah-tengah. Posisinya tadi kalau dikatakan sebagai mad tabi, ya tidak bisa, karena dia setelah mad bertemu dengan sukun. Kalau kita katakan bahwa ini adalah mad lazim, oh juga tidak bisa. Hal ini disebabkan karena sukunnya bukan sukun asli, karena itu didatangkan mad yang disebut dengan tawassut. Tawassutnya adalah 4 harakat al-alamin. Kemudian didatangkan seperti hukumnya mad lazim, yaitu diberikan hak tul al-alamin. Jadi ini yang berkaitan dengan lazimnya disebut dengan arid tadi ya. Wabitul yumad, lazim ini dibaca tul, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Pembagian mad itu ada qasar, tawassut dan tul. Wabituli dibaca tul yumaddu. Sedangkan yang kedua wajibun, mad dikatakan sebagai mad wajib ya. Dikatakan sebagai mad wajib disebabkan karena in jaa qabla hamzatin muttasilan in jumi'a bikin matin, yaitu dibaca berapa? 4 harakat, atau kita lebihkan hingga 5, tidak masalah, disesuaikan dengan cara membacanya. Jika cara membacanya muhaqqaq tahqiq, maka biasanya diperlukan 5. Kalau bacanya tartil biasa dibaca 4 harakat. Wa jaizun, sedangkan jaiz idza ata munfasilan aw arada sukun waqfan musalla. Sedangkan jaiz sudah jelas kita sampaikan tadi. Sebagaimana kita masuk dalam rincian
Mat yang disebut dengan mulhaq, ya, mat tabi'i yang mulhaq, tabi'inya itu mulhaq. Mulhaq itu berarti diikut sertakan pada mat asli, ya. Disebabkan karena tidak ada sebab-sebab yang mengiringi mat, bukan mat lazim dan bukan mat wajib dan bukan mat jaiz. Mat tabi'i itu antara lain yang tambahannya yang mulhaq adalah di sana ada mat silah, ya. Mat silah, silah adalah ada pada hak dhamir, ada pada hak dhamir atau disebut oleh Imam Asy-Syatibi sebagai hak kinayah, ya. Disebut dengan hak kinayah. Hak dhamir atau hak kinayah untuk hafaz dibaca mat khusus jika hak dhamirnya itu adalah ghaib. Hak dhamirnya adalah hak dhamir ghaib, bukan ghaibah. Kalau ghaibah mutlak dibaca panjang. Tapi kalau ghaib itu yang berharakat hi dan hu saja, ya. Yaitu hi dan hu. Ini pun syaratnya ada, yaitu untuk hak kinayah atau hak dhamir hi ataupun hu disebut dengan mat silah jika sebelum hak dhamir dan sesudahnya adalah huruf hidup, ya. Sebelum dan sesudah hak dhamir atau hak kinayah adalah huruf hidup. Contoh, fas'al bihi bihi khabira. Bi adalah huruf sebelum hak dhamir, harakat bi kasrah. Bihi setelah hi ada kha. Khabira huruf setelahnya adalah huruf hidup pula, sehingga harus dibaca bihi khabira. Ini disebut dengan sughra dan dia berubah menjadi kubra, yang berarti dibaca tawassut apabila setelah hak dhamir ternyata bertemu dengan huruf hamzah, ya. Bihi a atau bihi a bihi iya, artinya bertemu dengan sehingga menjadi mat. Hukumnya diilhakkan atau diikut sertakan pada hukumnya mat jaiz, ya. Sehingga kalau mat jaiz kembali pada kaidah yang sudah kita sampaikan, wahwa wa qasrun thabata, ada dua wajah, boleh qasar dan boleh tawassut. Itu bihi khabira. Kemudian dalam Al-Quran hanya satu tempat saja di mana riwayat Hafiz keluar dari kaidah, yaitu membaca hak kinayah dengan silah, mat silah, di mana huruf sebelum hak dhamir itu adalah sukun, yaitu yang ada dalam surah Al-Furqan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fihi muhana, fihi muhana, fihi muhana. Mestinya sebagaimana yang kita jumpai di ayat-ayat yang lain, bahwa fihi selalu pendek i-nya. Nah, khusus di surah Al-Furqan, akhir surah Al-Furqan, fihi muhana, ya kan? Kalau la raiba fihi hudan lil muttaqin, i-nya pendek disebabkan karena sebelum hak dhamir atau hak kinayah adalah huruf sukun, fihi, fihi huda, fihi dan seterusnya, kecuali di surah Al-Furqan, di mana riwayat Hafiz, khusus Hafiz mengikuti bacaannya Imam Ibnu Katsir, karena yang membaca mutlak hak kinayah atau hak dhamir itu dibaca panjang hanya siapa?
hanya Ibnu Katsir. Nah, dalam hal ini khusus di surah Al-Furqan, riwayat Hafiz mengikuti bacaannya. Kemudian yang kedua yang mulhaq pada mad tabi'i adalah mad yang disebut dengan tamkin, ya. Mad tamkin, makin itu memastikan, ya, atau mengokohkan mad itu untuk tidak terpengaruh oleh huruf yang serupa yang ada di depannya. Itu mad tamkin, mengokohkan mad tabi'i supaya dia tidak terpengaruh matnya itu oleh huruf yang ada di depannya. Seperti contoh, kita bisa membagi bahwa mad tamkin itu terbagi menjadi 3 kategori, ya, yaitu huruf mad dhammah amanu bertemu dengan waw yang berharakat. Contoh, amanu wa amilu, amanu nu harus kuat, ya, harus makin, ya. Jangan sampai dibaca kepanjangan amanu wa, tidak, ya. Dan juga jangan sampai dibaca tasdid amanu wa, tidak. Makanya posisi mad di sini harus kokoh, maka disebut dengan tamkin, ya. Amanu wa amilu. Atau madnya kasrah bertemu dengan huruf ya yang berharokat. Contohnya fi yaumaini, harus tamkin, fi yaumaini. Jangan sampai dibaca fi yaumaini, karena ada 3, seakan-akan ada 3, ada fi harakat kasrah, ya pertama, ya kedua. Tidak, karena ini adalah posisi sebagai mad, sehingga tidak boleh terpengaruh dengan huruf ya yang datang setelahnya, karena ya setelahnya itu berharakat. Fi yaumaini, sebagaimana tidak boleh diidghamkan atau ditasdid. Fi yaumaini. Kemudian bagian yang kedua mad tamkin itu yaitu waw dhammah bertemu dengan waw sukun. Wa in talwu, wa in talwu, wawnya dhammah. Artinya yang dibaca mad itu adalah waw, huruf waw. Wu itu pun juga harus dipastikan bahwa wawnya itu jelas. Wa in talwu, dan wu tidak. Wa in talwu, atau ya yuhyi wa yumit, ya. Kemudian yang ketiga mad tamkin itu bisa kita jumpai, yaitu ya mad kasrah, ya, kasrah mad, ya, jatuh setelah ya tasdid. Contohnya an-nabiy, nabiyina, nabiyina, atau matnya itu dari ya tasdid. Al-ummiyina, harus kokoh dia posisinya. Huyyitum, al-ummiyina. Ini hanya pembagian-pembagian untuk memastikan saja bahwa mad tabi'i kita benar-benar kuat, tidak sampai terpengaruh. Tapi kalau kita tidak mengkaitkan, kalau di antara ulama qurra yang tidak merinci, ya tidak masalah. Kita ingin memberikan tambahan sedikit, ya, terkait dengan mad tabi'i yang mulhaq di sini. Kemudian ada lagi mad tabi'i yang masuk dalam mulhaq yang disandarkan, yaitu mad iwad, ya. Mad iwad yaitu mad sebagai pengganti tanwin fathah, khusus fathah karena waqaf. Contohnya afwaja, posisinya sebagai mulhaq, dia diikut sertakan pada hukum mad apa tabi. Afwaja,
nidaa. Meskipun tidak ada alifnya di hamzah yang berharakat fathatain, itu tetap harus dipastikan untuk dibaca mad iwad ya, dan kadarnya seperti hukum mad tabi'i. Afwaja, nidaa, ma'a. Kemudian juga mulhaq pada mad tabi'i adalah mad badal ya. Mad badal. Apa mad badal itu? Yaitu mad yang ada pada hamzah. Semua mad yang ada pada hamzah itu disebut dengan mad badal. Contohnya iman, utu, Adam, itu adalah mad badal. Dalam hal ini mad badal itu seakan-akan di dalamnya terdapat dua hamzah ya. Hamzah pertama utuh a, i, u, kemudian yang kedua adalah mad disesuaikan dengan hamzah. Seperti contoh aman, iman asalnya aman ya kan. Utu asalnya utu. Makanya disebut dengan badal. Kalau Adam asalnya Adam, kalau masalah itu bisa dikatakan mulhaq. Mulhaq itu sama seperti tadi, yaitu setiap ada hamzah yang dibaca mad, maka itu disebut dengan mad badal. Ini tadi terkait dengan contoh-contoh mad tabi'i yang mulhaq dari masuk kategori kaliminya ya kan? Tabi'i yang ada dalam satu kalimat. Tabi'i yang ada dalam satu kalimat. Sebagaimana tabi'i itu yang diilhaqkan pada mad tabi'i, yaitu pada huruf yang disebut dengan mad tabi'i harfi gitu ya. Yang diilhaqkan, yang mulhaq, yang disusulkan ya, yang disusulkan atau dimasukkan dalam kategori mad tabi'i, yaitu huruf-huruf yang terhimpun pada jumlah kalimat hayyun tahura, yaitu ha yang ada pada huruf-huruf al-muqatta'ah yang ada di awal surat, seperti contohnya Hamim, Kaf, Ha, Ya-nya, Ya, Ain, Sad. Kemudian To, Ha-nya bukan Toha, Ra, Alif, Lam, Ra. Itu pun juga disebut dengan mulhaq ya. Penggunaan istilah-istilah ini bebas antara satu ulama dengan ulama yang lain, mungkin berbeda, tapi yang penting prakteknya adalah benar. Ini berkaitan dengan lazim, wajib, jaiz. Kemudian yang diilhaqkan pula, mulhaq diikutkan dalam masuk ke kategori mad arid sukun tadi sudah ada saya sampaikan di sini adalah mad arid sukun, juga ada pula mad lin ya. Mad lin itu pun juga masuk dalam kategori mad arid sukun. Al khauf, boleh khauf dan seterusnya. Meskipun asalnya mad lin itu ketika wasal tidak ada hukum mad sama sekali. Tidak ada hukum mad. Tapi begitu diwaqafkan, maka wajib dimasukkan kategori mad arid lis sukun ya. Mad lin itu masuk dalam kategori madnya itu arid lis sukun. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan
hukum-hukum mat, ya. Akhir dari bab ahkamil mat. Berikutnya kita akan masuk di bab ma'rifatil wuqufi wal ibtida, yaitu wakaf dan ibtida. Barangkali untuk ngasus sebentar, biar tidak sepaneng, bisa dibuat selingan dengan sesi tanya jawab agar semuanya bisa kita pahami dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Bahasannya agak panjang, meskipun matanya hanya kita dapati 4 bait saja. Oke Ustaz, kita kembalikan